pasar mungkin dan lain sebagainya. Silakan Mas Roy. Nah, ini yang menjadi tidak sederhana Mas Roy. Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semua, malam ini saya rasa penting untuk kemudian ditindaklanjuti karena sekarang memang di lini masa atau termasuk juga di sosial media di berbagai platform ramai ini gitu. Memang ada dua kubu yang kemudian nampak. Kubu pertama adalah kubu ketika waktu itu dalam siaran rakyat bersuara tanggal 21 April yang lalu ya, ini adegan persis sama ya, ketika jam 8 lebih 8 menit waktu itu adalah Bang Aiman sedang kemudian mengundang Respon untuk tampil di depan. Dokter Respon hasil lansiani par dia kan maunya kan disebut gitu ya ya lah sebentuk omon-omon. Nah, tepatnya pada gambar ini, memang waktu itu kita belum ngeh banget ya, kalau ternyata ada sesuatu yang menarik. Dan disitulah kemudian sehari berikutnya, memang itulah yang kemudian dilontarkan pertama kali oleh peneliti muda bernama Topi Merah. Nah, filenya ini. Yang penemu Gatchat ini. Bertemu Gatchat Adam. Waktu itu Topi Merah baru menemukan Adamnya saja. Jadi dia masih mengatakan Gajah Adam. Ya, tapi kemudian kita pertajam lagi ternyata Gatchat Adam. Dan sempat rame, bahkan sempat waktu itu lawyer dari si Respon ini marah-marah kepada stasiun TV yang bersangkutan. Karena dikatakan mengedarkan file yang seharusnya tidak boleh diedarkan. Loh, gimana ini udah tampil di TV kok nggak boleh diedarkan? Ya kan gitu. Dan orang juga bisa mengcapture langsung dari TV. Bahkan dikatakan itu tidak ada pada saat itu. Ternyata ada ya gitu. Nih jelas banget nih di atasnya si Omon ini jelas banget tuh yang namanya Gatchat Adam nih yang ada di sini. Nah, kemudian menjadi heboh karena apa? Karena Mang Topi Merah dan saya juga mengatakan bahwa ini terlalu tajam atau terlalu kontras kalau itu bisa tampil seperti itu. Karena aslinya pada saat dokumen yang kemudian diposting di X pada tanggal 1 April tahun yang lalu ya, yaitu dari X-nya Dian Sandi, sangat tipis sekali atau boleh dikatakan nyaris tidak kelihatan kalau itu kemudian disebut ada watermarknya. Dan ini sangat berbeda dengan apa yang kami lihat ya, Mas Refli juga lihat ya, pada tanggal 15 Desember. Ya, dan itu jelas sekali di situ. Kalaupun di fotokopi pasti kelihatan. Nah, tapi ada satu juga yang saya diingatkan teman saya. Jangan sebut-sebut Bang DHL, Damai Herlubis, ikut melihat. Karena ternyata Bang DHL japri ke saya, Mas Roy, kalau bicara soal watermark dan ijazah, saya jangan disebut-sebut karena saya tidak ikut sampai akhir. Nah, ini baru nih ya. Ini statement baru. Jadi yang ada di dalam tuh pada klaster 1 itu tidak ada lagi Bang DHL karena DHL tuh sebelum selesai udah meninggalkan tempat. Dan Egy Sujana juga tidak ada. Karena kan hanya ada si lawyernya itu yang katanya menembus sampai ke tangan itu penembus dinding kalbu itu. Nah, kembali lagi kepada Gatchat Mada. Jadi Gatchat Adam. Nah, Gatchat Adam ini tiba-tiba kontras muncul dan jelas betul bahwa itu adalah kalau dalam analisis yang kemudian kita lakukan ya, tidak mungkin bisa tampil dengan adanya source ini saja. Jadi masalahnya bukan ada atau tidak Gatchat Adamnya, tetapi adalah tulisan itu harusnya tidak tampil sekontras ini. Kalau dengan function yang hanya sesederhana ini. Jadi dalam function ini pun tidak ada perintah untuk kemudian melakukan penjelasan atau kemudian penebalan yang ada. Nah, terus yang isu kedua sekarang yang ramai. Katanya, nah ini mulai teguh, mulai ramai. Karena banyak orang yang kemudian juga mengatakan ada kok di ijazah yang lain ada. Ada Gatchat Adam itu ada gitu. Jadi Gatchat Adam itu ada. Nah, ini yang menarik, pemirsa. Kalau ada, apakah kekonyolan atau kebagongan semacam ini itu dilakukan secara resmi oleh Universitas Gadjah Mada? Oleh UGM. Ya, kalau itu memang benar-benar ada. Makanya begini, ini challenge saya ya. Sampai dengan semua referensi yang kita lihat, belum pernah ada aturan atau apalagi itu tertulis ya. Dan karena ini kan sudah semenjak tahun 85, bahkan mungkin tahun-tahun sebelumnya. Penjelasan dari UGM bahwa yang namanya security watermark itu ya, atau mark itu ada dan
harus melakukan hal yang konyol membalik semacam itu. Karena ini tidak lazim dilakukan. Ya. Coba teman-teman cek ya pada berbagai referensi termasuk juga referensi modern kayak Gemini atau juga ChatGPT. Apakah memang benar ya ada pembalikan semacam itu dikatakan sebagai security? Tidak. Ya, security mark itu tidak semacam itu. Dan ini yang paling penting, malam hari ini kita lakukan. Kalau memang itu standar, harusnya juga Mas Refli, posisinya juga sama. Standar. Yang ada di dalam ijazah yang so-called disebut ijazah yang katanya asli milik Dian Sandi dan kemudian menjadi naskah ini. Teman-teman perhatikan posisi tulisan Gajah Madanya. Ya, Gajah Madanya itu kalau dengan Gajah Adamnya itu kalau dengan pas foto, ini pas foto ya, itu posisinya dia lebih ke kanan, jauh banget. Jadi dia ada di sini, ada di apa? Ada di posisi kanan ini. Nah, sedangkan yang ada pada ijazahnya Bambang Budi Harto yang ada di sini, kalaupun ada Gajah Adamnya, sebagian gajahnya itu tertutup pas foto. Nih, kalau nggak percaya, sudah saya magnifying, ya. Jadi di sini Gajah Adamnya itu persis di ujung kanan pas foto. Jadi dia persis di ujung kanan pas foto ada di sini, Mas. Di sini. Ini nggak terlalu kelihatan, maka ini sudah saya magnifying juga, sudah saya pertegas juga. Jadi ini ada Gajah Adamnya itu di kanan pas foto dan sebagian tulisan Gajahnya itu tertutup. Gajah ini, Mas. Gajah Adam. Persis di bawah stempel Fakultas Kehutanan. Berbeda dengan ini yang dia jauh dari stempel Fakultas Kehutanan dan dia posisinya ada di. Jadi kalau mau dipaksakan, ya itu ada dan sama. Berarti ini mirip dengan penjelasan kita waktu saya punya kata-kata mencotot dulu, Mas. Printing yang standar dan printing yang resmi dan printing yang asli tidak mungkin terjadi perbedaan yang sangat lebar. Jadi jangan kemudian secara simpel banyak orang-orang yang mengatakan kan itu ada tuh beredar tuh di berbagai podcast. Ada kok posisinya. Nah, dia sengaja nggak menyebutkan posisinya dari mana. Harus sama persis kalau itu mau dikatakan identik. Begitu dia tidak identik, begitu dia tidak sama posisinya, berarti 99,9% apa yang ada pada ijazah yang kemudian ditambahkan watermark ini adalah palsu. Nah, jadi itu clear ya malam hari ini. Jadi apa yang dikatakan topi merah sama sekali tidak salah. Topi merah menyatakan bahwa itu adalah kalau itu dikatakan penebalan terlalu kontras untuk kemudian dikatakan itu hanya dari sumber yang ada. Itu kemungkinan besar adalah ditambahkan. Begitu ditambahkan oleh si Omon, berarti itu adalah sudah melakukan pengeditan. Apakah ini bisa dikatakan pengeditan? Iya, karena dalam rumus ini, dalam kode yang ada, itu tidak ada yang ada perintah untuk melakukan penebalan ini nggak ada. Kalau ternyata perintah itu tidak ada, tapi ternyata di sini ada, artinya itu melakukan sebuah rekayasa digital imaging. Jadi itu yang paling penting. Dan yang kedua adalah tidak ada yang namanya security marking itu yang kemudian konyol banget gitu dibalik-balik kayak gitu. Apalagi dikatakan ada yang menjelaskannya itu supaya kalau dikasih cahaya dari sini tulisannya bisa berubah dari Madam menjadi Adam. Nggak bisa kok bisa dibalik. Ini gimana sih? Terus ada yang mengatakan itu mungkin kesalahan pembacaan scanner. Karena penjelasan dari security marking macam-macam. Tapi yang jelas tidak ada sampai dengan sekarang kecuali di backdate nanti tiba-tiba UGM keluar aturan. Gitu, kayak tiba-tiba kami ada aturannya ini. Nah, itu konyol banget. Yang jelas apa? Posisinya sudah sangat berbeda antara posisi di ijazah milik almarhum Bambang Rudiarto yang itu terbit pada tahun 85 sama dengan yang ada di ijazah yang disebut itu ijazahnya Jokowi. Karena yang satu tidak tertutup pas foto, jauh banget dari pas foto dan masih ada jeda tulisan universitas dan agak turun. Sedangkan di Bambang Rudiarto itu posisinya adalah nempel di pas foto dan tulisan universitasnya sebagian tertutup pas foto. Jadi tetap ini adalah berbeda dan berarti 99,9% saya katakan palsu. Angka 99 itu dari mana? Ya gitu, karena orang mengatakan ini harus ada matematisnya. Enggak begitu Ferguson, ya gitu. Ya gitu. Karena apa? Enggak semuanya itu harus hitungan matematik. Itu adalah bahasa hukum. Ya, supaya tidak mengatakan 100% karena 100% milik Allah Subhanahu wa taala,
Ya kita katakan kan kita manusia 99,9, tapi tidak mungkin manusia mengatakan 11.000 triliun persen. Itu gimana 11.000 triliun persen? Persen itu per 100. Jadi harus habis dibagi 100. Nggak bisa kalau kemudian 11.000 triliun. Jadi kesimpulannya tetap Mas Refli, apa yang dilakukan oleh saudara Omon ini, Dr. Rismon Hasyiollansyah ini adalah jelas-jelas menambahkan atau melakukan editing pada gambar yang seharusnya tidak bisa nampak sangat kontras karena aslinya semacam ini. Dan di luar itu semua, nah kita lihat, yang jelas fotonya pun nggak bisa berubah, fotonya juga tetap sama. Artinya ada orang berkacamata yang itu jelas tidak match dengan foto Joko Widodo. Sedangkan foto saya ini, ya, foto saya ini adalah foto asli dan saya sekaligus menampik ya, atau saya sekaligus membantah ya, orang yang sok betina, yang sok ahli itu mengatakan itu foto Roy Suryo dibuat dimirip-miripkan. Lalu ini memang foto saya, kok dimirip-miripkan gimana? Ini aslinya saya, nggak perlu dimirip-miripkan. Memang saya zaman dulu tahun 91 seperti ini. Ini foto sekitar tahun 2015 itu seperti ini. Jadi nggak ada dimirip-miripkan. Ini foto saya ketika saya mendaftar sebagai 2014 selaku caleg pada DPR yang lalu. Clear betul. Jadi penegasannya itu tidak ada yang salah dengan penjelasan waktu itu kami podcast bersama dengan topi merah ya gitu, dan orang-orang yang mencari pembenaran itu sekarang lagi nyari-nyari supaya apa? Supaya statement topi merah, statement saya itu disebut salah. Itu Mas Rewi. Oke, biar pemirsa tidak bingung ya. Kita bicara tadi ada 3 kemungkinan kenapa God Adam itu muncul. Betul. Kemungkinan pertama dibuat oleh Rismon. Ya. Kemungkinan kedua, kemudian itu memang dibuat oleh sang pembuat ijazah yang dulu. Artinya UGM. Bukan UGM dulu. Oh, bukan. Yang tengah. Yang tengah. Yang tengah. Yang prerekayasa ijazah. Ya, prerekayasa ijazah diduga ya. Ya. Nah, yang itu dibuat oleh UGM. Kenapa dibuat UGM? Karena begini, ada teori yang mengatakan bahwa spesimen yang dipakai itu memang ijazah dari UGM. Ya. Itu cuma diganti fotonya. Karena ada yang bilang begitu kan? Betul. Ya. Mungkin diganti fotonya atau lalu nama dan lain sebagainya. Atau namanya pun juga tetap sama, orang yang sama. Karena kalau kita lihat misalnya di dalam buku alumni UGM itu, Fakultas Kehutanan, ada Joko Widodo, tapi dari SMA 6 Yogyakarta. Dan memang nomor induk yang sekarang dipakai. Iya, Oke. Jadi itu ada Kira-kira yang mana? Ya. Nah, kita tidak menjudge siapa yang kemudian memunculkan God Adam ini. Apakah UGM, apakah pemain tengahnya, apakah pemain akhirnya. Ya. Nah, tetapi kalau kita lihat bahwa Rismon diduga melakukan penebalan, editing, untuk memunculkan watermark dan emboss. Bahkan menurut topi merah, watermark dan emboss itu sudah terlihat sebelumnya, sebelum dia menggunakan program yang dia katakan itu. Jadi sebelum program dipakai, udah kasat mata. Padahal sebelumnya kalau kita lihat yang Dian Sandi punya, nggak ada, tidak kelihatan. Nah, jadi itu. Nah, tetapi perkara ada, berarti embossnya ada, kemudian watermark ada. Itu tidak berarti bahwa ijazah itu lantas jadi asli. Karena keaslian ijazah itu harus 100%. Kalau misalnya ada yang tidak match sampai hari ini, misalnya foto yang tidak bisa diganti lagi. Jadi, sobat sekalian, foto begini tidak bisa diganti karena foto inilah yang diserahkan kepada KPU. Sudah terlanjur. Jadi nggak bisa lagi diganti. Nah, ini dari semua penelitian itu, kalau pakai matematika, pakai Dr. Tifa, matematika Bayesian, dia mengatakan 92,37% tidak sama. Mas Roy juga mengatakan not match. Ini juga topi merah mengatakan not match. Bahkan Rismon juga mengatakan not match. Gitu, awalnya sama. jelas betul itu waktu itu. Awalnya. Nah, Rismon mengatakan di bawah 60%. Malah di bawah 40%. Dan di Rakyat Bersuara dia tidak menyinggung soal foto. Nggak berani. Ya, gitu. Jadi itu yang kita harus pahami ya. Maka ada spekulasi, mungkin saja ada orang ini, Oh, tapi bukan Joko Widodo. Ya, bukan. Maksud saya begini. Orang ini diduga
dia sarjana muda aja. Oke, ya. Kan Karena juga waktu itu ada terminasi sarjana muda. Ya, bisa jadi. Sementara ini adalah sarjana penuh. Maka kemudian terjadilah yang namanya konfus itu tadi. Ya, terjadi. Jadi ini diduga ya, sekali lagi. Jadi dipakai spesimennya ijazah ijazah yang sarjana, tapi fotonya dicari yang paling mirip atau diambil namanya Joko Widodo ini dengan foto yang ini. Karena ini tidak match, ya terpaksa ditempel. Itu. Itu kita sedang melakukan pendalaman di situ. Dan menurut saya penyidik mudah sekali menemukan fakta-fakta ini dan kemudian melakukan proses penyidikan dengan lebih profesional kalau seandainya kasus ini dibuka kembali di Bareskrim ya. Jadi sekali lagi kenapa Mas Roy minta, saya sebagai lawyer meminta ini dihentikan karena sudah salah jalan. Sudah salah jalan. Karena beloknya justru mengincar Mas Roy dan Dr. Tifa dengan fitnah dan pencemaran nama baik. Padahal yang kita inginkan adalah ini betul-betul mengkaji dan menguji apakah ijazah ini asli atau palsu. Jadi begitu saudara-saudara. Mas Roy, closing statement. Oke. Sebelum closing statement, saya sedikit akan menjawab kemungkinan-kemungkinannya seperti apa. Yang pertama, insya Allah saya bisa pastikan bahwa ijazah milik almarhum Bambang Rudiarto ini adalah benar. Karena ini sudah dibawa oleh adiknya, Mas Rujito, ketika sidang CLS di Solo, sebelum saya menjadi ahli waktu itu. Jadi kalau tidak salah waktu itu dibawa pada tanggal 11 atau 12 Februari. Ya, dan ijazahnya yang asli waktu itu yang besar. Nah, di situ memang ada tulisan atau watermark yang ada. Dan setelah diperhatikan, disitulah muncul ada tulisan Gajhaj Adam. Meskipun posisinya itu ada di dekat pas foto. Nah, tapi dari sini, sekaligus kita men-challenge kepada pihak resmi dari kampus Universitas Gadjah Mada. Kenapa bisa ada kesengajaan untuk penulisan Gajhaj Adam ini? Kalau memang UGM itu menerapkan security mark yang kemudian menggunakan pola yang membalik kata-kata semacam ini, ya harus ada aturannya, harus ada kemudian rinciannya, dan itu tidak pernah dikeluarkan, ya atau rinciannya kecuali, ya ini yang harus kita waspadai ini netizen semua, ya tiba-tiba UGM membackdate aturan itu, karena apa? Ini sudah lama banget, ini tahun 80, setidak-tidaknya tahun 85 semacam itu ada Gajhaj Adam itu, dan ada dua Gajhaj Adamnya, ada di sebelah sini dan ada di sebelah sini. Gajhaj Adam itu dalam satu baris. Jadi kalau itu dikatakan security mark, menurut saya aneh juga melakukan kekonyolan semacam itu. Nah, karena mengubah tulisan. Karena mengubah tulisan dan itu tidak lazim. Silahkan cek pada berbagai referensi apakah lazim sebuah institusi besar melakukan kebagongan semacam itu. Yang kedua adalah proses selanjutnya adalah ketika itu kemudian direplikasi, saya mengatakan ijazah ini adalah bukan asli, ya 99,9% palsu, ya gitu. Itu adalah apa? Karena di situ kemudian salah penempatannya Gajhaj Adamnya itu. Kalau benar Gajhaj Adamnya ada pada lokasi yang sama, dia ternyata meleset jauh, ya dari lokasi yang seharusnya. Ya, jadi dia kalau dengan mesin scanner kemungkinan besar dia layering pertama, dia melayer men-scan adalah watermarknya. Layer yang kedua dia tulisannya. Layer yang ketiga dia scan adalah lambangnya. Dan itu sudah dijelaskan oleh ahli cetak waktu itu ya. Ketika kemudian menggunakan plat yang berbeda, platnya otomatis berbeda 1 mili pun nggak boleh kalau itu asli. Harus sama persis. Ketika berbeda berarti palsu plat itu. Apalagi waktu itu hanya saja saya katakan mencotot keluar. Ini tidak hanya mencorot lagi, jauh banget posisinya. Yang satu ada di samping bawah pas foto, ada di sini. Yang satu lagi tertempel pas foto. Jadi itu sudah jelas. Nah, yang ketiga adalah karena tidak terlalu nampak, inilah kesalahan si dokter omon-omon itu. Dia menebalkan tanpa menuliskan rumusnya. Jadi dalam rumusnya tidak ada perintah penebalan. Nggak ada. Enhance itu nggak ada di sini. Kok tiba-tiba hasilnya semacam ini? Nah, jadi itulah kesalahannya. Jadi sekali lagi, topi merah tidak salah ketika menuliskan editing. Bukan berarti editing itu menambahkan tulisan Gajhaj Adam, bukan. Menambah mengedit itu adalah melakukan penebalan terhadap ini. Nah, jadi itu ya
yang dilakukan. Jadi sekali lagi kami tetap clear, loud and clear mengatakan bahwa ijazah ini yang berusaha diduplikasi dari ijazah yang asli semacam ini adalah salah, gitu ya. Dan artinya 99,9% palsu, sampai dengan kemudian nanti ketika tulisan Gajah Adam itu, kita tunggu statement resmi dari pihak Universitas Gajah Mada, ya Gajah Mada yang asli ya, bukan Jah Mada. Jah Mada lain lagi nanti ya. Itu, tapi ini Gajah Mada ada ganya. Yang asli ada ganya loh ya. Kalau nggak ada ganya berarti palsu. Ya, iya toh. Masa tulisan di depan Balai Rum UGM itu Jah Mada Universitas kan enggak. Ada ganya itu baru asli ya. Gajah Mada Universitas itu asli. Dan itu adalah merupakan sebuah yang penjelasan yang sangat detail. Dan sekali lagi Mas, saya juga menyampaikan bahwa kemarin jelas kami support dengan pelaporan ya, ini sedikit aja pelaporan dari Pak JK terhadap omon-omon, karena bagaimanapun juga si Dr. Eng Respon Hasiolan Sianipar M. Eng itu ketika bicara dengan Andi Aswan ya, itu seolah-olah cenderung mengatakan bahwa ada bohirnya, gitulah. Meskipun dia tidak mengatakan bohir, tapi dia mengatakan ada penyandang dananya. Dan kemudian dia juga lagi dikejar. Kalau menyelesaikan kasus ini, stop itu. Cari. Nah. Dan kemudian dia, ini yang baru nih teman-teman, saya sekaligus saya pertebal statement dari sahabat kita Michael Sinaga pada kanalnya Sentana, bahwa ternyata uang 50 juta itu yang katanya 20 atau 25 juta dibelikan kepada Bambang Tri itu ya, yang pertama kali diminta itu tadi dia zoom dengan Bambang Tri, dan ternyata Bambang Tri mengatakan saya tidak pernah menerima uang itu. Weh, berarti uangnya ada di mana? Jangan-jangan uangnya lari ke saya. Nih uangnya lari ke saya nih. Nah, ternyata uangnya ke sini uangnya. Jadi uangnya nggak ke Bambang Tri, tapi uangnya ke saya gitu ya. Nah, ini dalam bentuk 50 ribuan itu ya. Mon, kamu yang jelas uangnya itu di ke Bambang Tri atau kemana gitu ya. Jangan-jangan uangnya memang salah ditransfer ke saya ya. Dan uang yang diberikan ke saya itu masih ada amplopnya ya gitu, masih dalam amplop, ada 3 amplop, saya nggak buka ya. Itu akan saya gunakan sebagai kenangan monumental atau sebagai sesuatu yang harus kita ingat sebagai sebuah hal pengalaman yang sangat lucu dengan Dr. Eng Respon Hasiolan Sianipar M. Eng yang memberi uang semacam ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara sekalian ya. Mungkin di antara kita mulai bingung karena banyak sekali faktor-faktor yang kemudian berargumentasi asli dan palsu. Tapi pegang one thing for sure, pegang saja. Ya. Kalau asli sudah lama ditunjukkan kemarin-kemarin, itu aja. Gitu ya. Tapi kalau palsu, jalannya berliku-liku dan membutuhkan banyak sekali campaign-campaign, pendukung-pendukung untuk mengatakan itu asli. Tapi kalau asli, independently, santai aja, ya kan? Nah itu nggak ribet. Kalau ribet itu aneh, ya palsu. Tetapi sekali lagi ya, kita sedang melakukan advokasi pembelaan. Tolong penegak hukum pahami ini. Jangan kemudian tiba-tiba ada laporan termulu diterima begitu saja, gitu ya. Kita mereka membuat konten yang mengatakan itu asli, kita mengkanternya yang mengatakan tetap palsu. Ya. Jadi masing-masing ada argumennya, masing-masing ada fakta dan datanya, tapi nilailah fakta dan data siapa yang logis, yang kuat, yang bisa dipercaya, ya. Apakah data dari Mas Roy dan teman-teman, apakah data dari pihak sana yang sekarang diperkuat oleh Rismon, ya kan? Sebagai pemain, saya katakan Luis Figo. Mas Roy tahu nggak Luis Figo? Tahu ya, dia tiba-tiba jadi dari Barcelona tiba-tiba pindah ke Real Madrid. Waktu dia main di Barcelona pada tahun 2002, dilempar kepala babi dia, Luis Figo ya. Tapi itu Luis Figo ya. Louis atau Louis Figo ya. Kalau ingat kepala babi, ingat teman-teman kita di Tempo waktu itu ya. Oh iya. Yang kemudian dikomentari oleh orang namanya Das Babi. Ya, saudara sekalian, itu saja ya. Mudah-mudahan ini menjawab. Sekali lagi, tapi remain questionable apakah Jah Mada
apa Gajhat Mada Gajhat ada? Mada. Apakah Dia nggak pakai girsang itu ya guys. apakah Gajhat Mada itu adalah bentuk dari watermark Ya. ya? Jadi memang sengaja dibikin itu. Ada aturannya harusnya. Ya, ada aturannya. Nah, tapi ada satu pertanyaan yang barangkali mengkritik Mas Roy. Iya, iya. Kira-kira ya, satu-satunya dokumen yang dinyatakan asli itu kan dokumen yang ditampilkan pada tanggal 15 Desember Iya. 2025 di Polda Metro Jaya. Kan gitu? Iya. Yang setelah diperlihatkan ke kita 5 menit pada pukul 11 malam disimpan lagi sampai sekarang. Betul. Kira-kira ada Gajhat Adam nggak di situ ya? Nah, kalau ternyata di situ lupa ditambahkan, nah udah itu lebih. Tapi jelas kalau ribut-ribut ini pasti diadakan. Oke. Ya sekali lagi ya, ini adalah sebuah advokasi pembelaan yang dilindungi oleh undang-undang karena Mas Roy sudah jadi tersangka. Siap. Dan saya jadi lawyernya. Jadi kami mengupayakan pembelaan apapun, baik itu melalui jalur ke penegak hukum maupun jalur ke publik, karena no viral, no justice kan sometimes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Respon salah transfer. Oke.